Selamat pagi, Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Mari saudaraku, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari seringkali kita punya kecenderungan untuk memihak, baik dalam olahraga, politik, bahkan dalam pelayanan. Misalnya ada yang berkata, saya lebih suka gaya khotbah si A, atau menurut saya kelompok pelayanan B lebih rohani dari yang lain. Saudaraku, tanpa disadari kita mulai mengelompokkan diri dan membandingkan. Hal serupa terjadi di jemaat Korintus. Mereka terpecah karena memfavoritkan tokoh-tokoh rohani seperti Paulus, Apolos, Petrus, dan menjadikan itu sebagai dasar iman mereka. Akibatnya, kesatuan tubuh Kristus rusak karena perpecahan yang berakar pada kesombongan rohani. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus. Kata menasihatkan menunjukkan ada permintaan yang kuat untuk berhenti atau melepaskan slogan kelompok tertentu. Bagi Rasul Paulus adalah bahaya jika satu tubuh saling menonjolkan kelompok tertentu. Sebab jemaat tidak lagi hidup dalam kesatuan, melainkan perselisihan karena bersaing satu dengan yang lainnya. Akibatnya, kesetiaan tidak lagi tertuju kepada Kristus dan salibnya. Sebab itulah Rasul Paulus menghimbau jemaat Korintus untuk kembali mengupayakan yang seharusnya, yakni bersatu dalam pikiran dan hati. Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus itu satu dan gereja yang adalah tubuhnya haruslah satu. Maka jemaat bukan mengikatkan diri kepada manusia, tetapi hanya kepada Kristus. Mari melihat semua pemimpin sebagai alat Tuhan. Mereka hanyalah alat, bukan pusat iman kita. Sebab itu hargai mereka, doakan mereka, dan jangan memuliakan mereka lebih dari Kristus. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mulai mengagungkan tokoh-tokoh manusia secara berlebihan, kita sedang membelokkan fokus kita dari salib. Dan ini berbahaya. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa keindahan Injil tidak terletak pada siapa yang menyampaikannya, tetapi pada isi Injil itu sendiri, yaitu Kristus Yesus yang disalibkan dan bangkit untuk kita. Mari kita belajar menghindari potensi perselisihan atau perpecahan dalam satu tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini,
kami selalu diingatkan untuk fokus kepada Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, setiap hamba-Mu yang Engkau utus boleh menjadi alat bagi kebenaran firman-Mu yang senantiasa dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.